Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatal mubarakah, tahiyatal ahlil jannah, wa tahiyatan bi'asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Luhur, yang senantiasa mengawas dan mengatur, hingga patutlah kita bersyukur atas tanah yang subur dan hidup yang makmur. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman onta hingga zaman kijang inopa, dari zaman tidur di bawah pohon kurma hingga di hotel berbintang 5. Kepada Ketua BKM Masjid Ikhlasya beserta jajarannya yang saya hormati, kepada para juri bijaksana dan dermawan yang saya hormati dan yang saya cintai dengan tulus penuh hati, teman-teman dan seluruh hadirin sekalian. Berdirinya saya di sini bukan seperti Patung Liberty yang memegang obor tanpa api dan buku tanpa isi, tetapi untuk berpidato dengan judul Pemuda Zaman Now. Bapak Presiden almarhum Soekarno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, akan kupindahkan seluruh dari tempatnya, dan berikan aku 10 orang pemuda, akan kugoncangkan dunia ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu hebatnya masa muda, yang mana di masa muda mereka memiliki power yang lebih hebat dibandingkan dengan masa tua, yang mana di masa tua mereka tidak bisa mengembangkan metode mereka lagi. Akan tetapi, bagaimanakah pemuda yang dimaksudkan oleh Soekarno tersebut? Pemuda yang dimaksudkannya bukanlah pemuda yang loyo dan lemah, yang tahunya cuma menggosip dan menggibah, banyak tingkah menyebar fitnah, dan tahu cuma goyang TikTok kayak Siti Badriah. Akhirnya, buat yang mendengar pun menjadi berat. Akan tetapi, pemuda yang dimaksudkan ialah pemuda yang berprinsip, gunung kurangi, lautan kuseberangi, demi ilmu yang kucari. Akan tetapi, berbeda dengan pemuda zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang ialah pemuda yang berprinsip, gunung kurangi, lautan kuseberangi, demi engkau sang pujaan hati. Tapi, ketika disuruh melapar, malah akan datang. Alasannya karena gerimis. Pemuda zaman dulu, setiap malam mingguan mereka zikiran dan tak lupa bersolawatan. Tetapi berbeda dengan pemuda zaman sekarang, setiap malam mingguan mereka ambil kendaraan, bocek berdua-duaan, mencari tempat aman dan langsung gitu-gituan. Bagaimana peradaban Islam bisa maju sementara para pemuda di zaman sekarang yang masih terikut dengan masa mudanya dan bergelora di masanya? Maka kita sebagai orang tua ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Bagaimanakah pemuda di zaman sekarang? Pemuda di zaman sekarang yang tahu cuma duduk-duduk sambil disepek. Cewek-cewek zaman sekarang yang tahu cuma kata-kata dan makan beb. Bocil-bocil zaman sekarang yang tahu cuma kata-kata UNFF. Tapi ketika ditanya tentang agama, malah nggak terima dan trauma. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tiada pangkal tanpa ujung, tiada pertemuan tanpa perpisahan, dan tiada awal tanpa akhir. Maka dari itu, saya akhiri pidato saya pada kali ini. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya
mohon maaf kepada para hadirin dan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata saya salah, jangan disimpan di dalam hati. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah umur kita panjang, insyaallah kita berjumpa lagi. Unzur ma'qola, wala tanzur ma'qola. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam